berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bersukacita dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya seringkali kita diperhadapkan dengan banyak situasi yang tidak mudah. Sehingga itu jadi pergumulan kita, jadi tekanan hidup kita. Tetapi percayalah kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, kita akan sanggup melewati semuanya dengan baik. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah janji yang indah yang bisa kita pegang, bahwa apapun pergumulan, apapun beban berat yang kita hadapi, yang membuat kita sulit untuk melangkah maju, tetapi kalau kita datang kepada Bapa di surga, maka Dia akan memberi kita kelegaan, memberi kita kemenangan. Oleh sebab itu, mari hampiri Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau sungguh luar biasa mengasihi kami. Engkau senantiasa menopang kehidupan kami. Engkau sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami. Di luar Engkau kami tidak mampu untuk mengalahkan dunia ini. Di luar Engkau kami akan kalah. Di luar Engkau kami akan berat sekali menghadapi semua permasalahan yang ada. Tetapi puji Tuhan, karena ketika kami berjalan bersama-Mu, ada ketenangan, ada kekuatan, ada jalan keluar. Dan Tuhan mengarahkan kami kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Semua hal yang terjadi akhirnya akan menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kami dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu, ini persembahan kami, ini korban syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepenuhnya
Puji Tuhan saudara-saudara, karena dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, ternyata ada banyak godaan. Makanya ada orang kadang-kadang kan bilang begini, setelah aku bertobat dan aku dilahirkan kembali, kok kenapa ya kelihatannya ada banyak kesulitan? Salah satu alasannya adalah kalau dulu kita di luar Kristus, kita berbuat dosa, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Kita anggap itu sesuatu yang normal. Kita ada pembenaran kalau itu memang bisa dilakukan karena yang lain juga melakukannya. Tetapi begitu kita di dalam Kristus, ketika ada godaan ingin menjatuhkan kita dalam dosa, kita akan ada konflik, ada banyak hal yang akhirnya kita coba hindari, ada banyak hal yang akhirnya kita harus tegas bersikap, dan itu tentu saja menjadi konflik dalam kehidupan yang kita jalani. Itu dialami oleh banyak orang, tetapi bukan berarti kita harus berhenti menyerah, karena itulah proses menjalani hidup baru di dunia yang masih berdosa, dikelilingi orang-orang berdosa, pasti ada godaannya. Yang penting bagaimana kita menyikapi godaan itu dengan benar. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih lanjut, kita akan sharing. Sebab kita semua pasti pernah mengalami yang namanya ada godaan kan, mengalami godaan kan, sejak kita bertobat gitu, ada saja yang menggoda. Tetapi mungkin siapa yang mau sharing, atau mungkin Pak Theo sebagai musisi mungkin godaannya banyak sekali kali ya, lebih dari kita. Silakan Pak. Ya, beberapa kejadian tuh saya lewatin ketika sebelum masuk ke dalam pelayanan. Saya pelayanan tuh mulai aktif tahun 94. Nah, kejadian itu sekitar tahun 90. Dan 90 berjalan gitu ya. Saya kalau dibilang masalah seks bebas itu pernah hampir terjerat juga. Kebetulan ada teman yang mengajak dan ternyata dia sudah menyiapin semuanya. Tinggal saya istilahnya kalau orang bilang tinggal bawa badan. Nah, udah. Tapi itu pun juga saya jadi intinya nanti saya begitupun juga narkoba pernah juga diajak, dan sudah saya kalau berkata iya sudah selesai. Demikian pula masalah ke diskotik gitu. Saya merasa di diskotik itu saya bukan dunia saya. Melihat orang tuh dengan pakaian yang macam-macam saya rasa aneh gitu. Nggak bertahan. Pernah masuk dalam komunitas itu, tapi lama-kelamaan saya nggak di sini deh. Ini musik yang begitu hingar-bingar bukan masalah, karena memang saya dulu musisi rock juga. Tapi melihat orang dengan tingkahnya macam-macam tuh, wah nggak di sini, saya nggak cocok. Nah, dari semua itu saya lewatin. Ketika itu saya belum masuk dalam pelayanan. Cuman satu logika yang saya pakai saat itu, kalau hari ini saya penuhin, oke lah. Saya coba tanya sama teman, kamu siapin tuh berapa? Dia kasih nominal sekian dan itu nggak murah. Begitu juga harga narkotik, saya coba tanya, ini segini berapa? Begini. Wah, saya makin bingung. Enggak deh. Saya pergunakan sesuatu yang buat badan saya itu bisa hidup daripada saya mati hanya untuk urusan yang katakan orang bilang cuma 5 menit, 10 menit, ataupun narkoba itu hari ini saya pakai, besok saya sakau, saya nggak bisa beli. Nah, kemudian diskotik pun juga bertemu dengan macam orang yang nggak jelas semuanya. Hanya di situ logika berpikir saya, oh enggak, saya nggak mau kayak gitu tuh. Itu belum masuk dalam pelayanan. Ya, kira-kira begitu tuh Pak. Ya, jadi ternyata sebenarnya godaan itu sebenarnya ada di mana-mana ya Pak ya. Di semua profesi, di semua pekerjaan, di dalam semua komunitas masyarakat yang kita ikuti, ada saja godaan, ada saja tawaran, ada kemudahan, ada kesempatan. Tetapi prinsipnya sebenarnya bagaimana kita menyikapinya ya. Kalau kita punya sikap yang jelas, kita tidak akan mudah tergoda. Kalau kita berani berkata tidak, ya godaan itu akan menyingkir. Tetapi kalau kita
membuka diri untuk terus digoda, maka makin lama kita pasti akan terseret kepada dosa. Puji Tuhan, Pak Theo berhasil melewati itu karena menyikapinya dengan cara yang benar dan berpikirnya tidak pendek. Nikmati saja semua kesempatan, tetapi berpikir jangka panjang. Karena memang hidup manusia itu sebenarnya kan tidak hanya hari ini. Kita semua kalau ulang tahun saja minta didoakan umur panjang. Tetapi menjalaninya sepertinya hari ini hari terakhir. Makanya semuanya serba jor-joran. Semuanya apa yang dia sukai, apa yang diinginkan, semua pengen dipenuhi hari ini. Padahal minta didoakannya umur panjang. Menikmatinya sepertinya hari ini terakhir. Itu sesuatu yang salah. Jadi godaan itu selalu ada di mana-mana. Kalau kita lihat dari kejadian gitu, manusia pertama jatuh dosa karena dia kalah dengan godaan. Dia digoda iblis dan dia mengikuti bujuk rayu iblis itu. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain kalau kita lihat, bahkan Yesus sebagai manusia dicobai, digoda oleh iblis. Tetapi Yesus menjadi sebuah model utama bagaimana kita bisa mengalahkan godaan itu supaya tidak jatuh dalam dosa. Demikian juga ada namanya Kain dan Habil, kakak adik. Ternyata juga mengalami godaan juga ketika sedang beribadah. Coba, ketika sedang membangun mezbah, itu pun ternyata ada godaan untuk berbuat dosa. Kan sesuatu yang aneh kan? Orang lagi berdoa, ada godaan datang. Orang lagi melayani Tuhan, ada godaan datang. Orang lagi khotbah, ada godaan datang. Godaan itu ada di mana saja, karena memang godaan itu bagian dari dunia ini untuk menguji kualitas kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi selalu ada. Kain dan Habil itu sebuah contoh, dan sayangnya Kain setelah itu gagal. Orang yang lagi membangun mezbah, jadi orang lagi lakukan pujian penyembahan, ternyata jatuh dalam dosa. Sesuatu yang tragis. Nah, mengapa tuh Pak Kain bisa jatuh ke dalam godaan dosa gitu Pak? Padahal sedang memberi persembahan kepada Tuhan ya. Kalau misalnya orang tadi kan di dunia malam tergoda gitu maklum ya. Di situ banyak kuntilanak gitu ya. Ini di gereja. Ini lagi ibadah misalnya gitu ya. Kita lihat aja, kita buka Alkitab dari Kejadian pasal 4. Ayat 1 sampai 16 itu sebuah gambaran. Kita akan perhatikan dua hal penting nih. Kenapa Kain yang sedang memuji menyembah Tuhan, memberi persembahan, sedang beribadah kepada Tuhan, tetapi jatuh dalam godaan sehingga dia justru berdosa ketika sedang beribadah. Ayat 6 kita baca. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa Kain itu tipe orang yang meremehkan dosa. Dia sedang membangun mezbah di hadapan Tuhan, memberikan korban syukurnya di hadapan Tuhan. Kemudian dia lihat persembahannya kok nggak diterima Tuhan, persembahan adiknya diterima Tuhan, mulai panas hati. Mulai terganggu perasaannya. Tuhan kemudian bicara, "Kain, kamu nggak perlu panas hati, sebab kalau kamu panas hati, itu iblis sudah menggoda kamu loh." Jadi ibaratnya sedang ibadah, kemudian ada pikiran yang negatif, pikiran yang salah tentang seseorang, kemudian Tuhan ingatkan, berbicara di hati. Tetapi Kain menganggap itu nggak terlalu penting. Dia hanya mengikuti panas hatinya. Dia hanya mengikuti perasaan tidak sukanya. Dia hanya mengikuti kecemburuannya. Dia hanya mengikuti apa yang ada di hatinya. Bukan bisikan Tuhan yang mengingatkan dia. Supaya dia tidak terus panas hati. Coba bayangkan kalau dalam sebuah ibadah nih. Dalam sebuah ibadah. Ada jemaat yang ibadah. Melihat orang yang melayani. Temannya misalnya. Padahal jemaat itu juga ingin melayani.
Kenapa? Yang diberi kesempatan dia. Bukan aku. Kenapa aku nggak dijadwal? Dia dijadwal terus, misalnya seperti itu ya. Mulai cemburu gitu ya. Ketika ibadah, ketika memuji dan menyembah Tuhan, mulai ada pikiran begitu, namanya kan cemburu. Mulai ada pikiran, mulai panas hati itu namanya. Tuhan ingatkan, kenapa kamu cemburu? Kalau kamu pengen dapat kesempatan lebih baik, tunjukkan kesetiaanmu, tunjukkan pertumbuhanmu. Biarlah Roh Kudus yang membuka kesempatan bagimu, tetapi tidak memperdulikan suara Tuhan, hanya memperdulikan suara hatinya saja. Tidak. Saya tidak diberi kesempatan. Saya diremehkan. Mulai berpikir yang lebih dikembangkan tuh. Akhirnya muncullah dosa. Ternyata beribadah jatuh dalam dosa. Jadi tempat godaan itu ternyata tidak hanya di tempat-tempat gelap ya, tempat yang terang. Itu pun juga ada godaan karena membiarkan keinginan, suasana hati, emosi yang menyeret ke dalam dosa itu dibiarkan berlarut-larut. Padahal Tuhan sudah ingatkan. Itu sama saja menganggap hal yang seperti itu remeh. Dosa itu remeh, gampanglah, nanti tinggal minta ampun kepada Tuhan. Gampanglah, padahal Tuhan sudah ingatkan. Sebenarnya kalau kita dalam sebuah ibadah, lalu kita dengar suara Tuhan lewat syair di puji-pujian yang ada, atau lewat khotbah hambanya, atau lewat doa syafaat. Kadang-kadang Roh Kudus bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Ketika hati kita disentuh oleh suara Tuhan, kita tahu Tuhan sedang bicara kepada kita, kita harus segera responi segera. Jangan keraskan hati, jangan menganggap dosa-dosa yang kita anggap kecil itu bisa dikendalikan. Jangan, itu berbahaya. Tidak ada dosa yang tidak bahaya. Semua dosa itu berbahaya. Ketika kita meremehkan dosa, maka dosa itu akan menguasai kita. Kalau dosa sudah menguasai kita, kita akan diperbudak. Akibatnya hidup kita rusak. Hidup kita akan hancur. Dan orang-orang yang kita sayangi ikut jadi korban. Cepat bertobat. Bersyukur kalau dalam sebuah ibadah kita ditegur Tuhan. Bersyukur kalau dalam sebuah ibadah kita diingatkan Tuhan. Jangan mengeraskan hati, apalagi menjadi tersinggung. Dalam sebuah ibadah, waktu itu saya pelayanan di sebuah desa, begitu teman saya hampir jadi jemaat itu hampir melakukan tindak kekerasan dengan Pak Pendeta ini. Karena ketika dia khotbah, ternyata khotbah yang disampaikan itu berbicara tentang sebuah dosa. Ternyata ada satu jemaat yang sangat berpengaruh di situ sedang lakukan dosa itu, dan itu ternyata sudah jadi gunjingan di antara jemaat. Sehingga tokoh ini tersinggung. Ketika Pak Pendeta lagi khotbah, Bapak ini berdiri. Lalu dia marah dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta nyindir saya ya, awas ya. Awas keluar dari desa ini, hati-hati, diancam. Ya ini kalau melayani di kota-kota kecil di desa mengalami yang begitu itu. Kalau di kota besar kayak Jakarta udah habis khotbah kan pergi. Jadi ngalami itu ya, ngalami itu. Mestinya kan bersyukur, berarti Tuhan ingatkan. Kalau memang merasa ini yang khotbah ini nyindir, mending habis khotbah ditemui. Tadi Bapak memang sengaja nyindir saya atau Bapak sedang nyampaikan firman Tuhan nggak tahu kisah saya. Dikonfirmasi saja. Ya kalau nyindir memang juga salah ya. Nggak boleh begitu. Khotbah itu menyampaikan apa yang dimaksud oleh teks Alkitab. Bukan maksudnya nimbak sana sini. Bukan ya. Ini saatnya sebenarnya, kalau ibadah, kita harus bisa mendengar suara Tuhan.
Itu justru bagian yang terbaik yang bisa kita nikmati dalam ibadah. Supaya kita tahu bagian mana yang harus diperbaiki, bagian mana yang harus dikoreksi, bagian mana yang harus aku tinggalkan, bagian yang mana yang saya harus lebih setia, bagian mana yang sudah baik yang harus aku tingkatkan, kemana Tuhan mengarahkan hidupku setelah ini, kemana Tuhan memimpin hidupku saat ini. Itu kan kita mesti menangkap pesan Tuhan dalam sebuah ibadah. Kain sudah jelas sekali mendengar suara Tuhan. Kain, jangan panas hati, iblis sudah mengintip loh. Oh, nanti kamu dikuasai oleh kuasa jahatnya. Dia meremehkan. Hati-hati, kalau kita meremehkan dosa, maka dosa itu akan menguasai kita. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang setelah Kain dan Habil itu, Kain membunuh adiknya, kemudian kan Tuhan bertanya di ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Dosa itu akan menggoda kita dan menjatuhkan kita kalau orientasi hidup kita hanya berpusat pada diri sendiri. Yang penting perasaanku, yang penting kesempatanku, yang penting keuntunganku, yang penting apa yang aku inginkan. Ketika kita menjadikan diri kita pusat kehidupan, kita tidak peduli orang lain, itu justru bahaya, karena kita akan menjadi lemah. Kain ditanya Tuhan, di mana adikmu? Memangnya aku menjaga adikku? Berarti memang Kain ini nggak peduli dengan adiknya. Bagi dia yang penting bagaimana supaya aku tidak kalah dengan adikku, persembahanku diterima Tuhan. Aku nggak rela kalau persembahan adikku diterima Tuhan, persembahanku tidak diterima oleh Tuhan. Dia nggak peduli dengan hidup adiknya. Harusnya kalau hidup dia tidak berpusat pada dirinya, dia peduli dengan orang lain, hidupnya terbuka terhadap orang lain. Mestinya Kain bahagia karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Dan dia tinggal bilang aja kan, Dek, persembahanmu diterima Tuhan karena apa ya? Kok persembahanku tidak diterima? Dek, gimana caranya ya supaya persembahanku diterima oleh Tuhan? Kan gampang. Tetapi bagi orang yang hidupnya berpusat pada dirinya sendiri, angkuh. Untuk bertanya seperti itu, apalagi mau belajar dengan yang lebih muda, nggak bisa dia. Karena angkuh, harga dirinya terlalu tinggi. Dia sendiri yang meninggi-ninggikan itu. Padahal tidak setinggi yang dia pikirkan kan. Hidup kita itu dalam kekristenan sebagai murid Kristus, hidup kita tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Berpusat pada Tuhan, pada kehendaknya, dan buka hidupmu terhadap orang lain. Karena Tuhan taruh kita di sebuah keluarga. Tuhan taruh kita di sebuah lingkungan. Tuhan taruh kita di sebuah gereja. Tujuannya apa? Bukan sekedar Tuhan ingin memberkati kita. Supaya dengan memberkati kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau pusatnya adalah diri kita sendiri, berarti yang kita utamakan yang penting untuk aku, untuk aku, untuk aku, untuk aku. Dan orang yang berpikir seperti itu mudah jatuh dalam dosa. Karena kerakusan, keserakahan, dan kesombongan itu akan menguasai, mengendalikan hidupnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita ingin tangguh, kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan, jangan pernah sepelekan dosa. Jangan pernah juga saudara tutup hati terhadap kehadiran orang lain, bahwa orang lain pun juga penting sebagaimana kita penting. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Hidup kita itu terkait dengan orang-orang sekitarnya. Seperti tadi cerita dari Pak Theo kan, coba kalau berpikirnya hanya, oh asik ini, dinikmati aja ini. Enggak, berpikirnya kan jauh ke depan. Oh dosa itu bahaya ini. Nah kalau aku nanti sudah nikmati, lalu kalau aku nggak punya fasilitas kemana? Berarti akan membuat hidupku menderita. Kemudian berpikir jauh lagi kan? Berpikir jauh lagi, kalau aku lakukan ini, bagaimana nanti dengan keluargaku? Bagaimana dengan anak-anakku? Karena peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya waspada dan punya penguasaan diri ketika godaan untuk berdosa itu menyerang. Apa yang sedang menggoda kita saat ini? Di mana kita tergoda? Kita yang menentukan.
Tuhan memberi kekuatan, Tuhan mengarahkan dan memimpin kita, tetapi kita yang membuat keputusan, mau digoda atau kita menolak godaannya. Pilihan ada pada kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun, termasuk ketika kami harus menghadapi godaan yang begitu berat, yang ingin menjatuhkan kami ke dalam dosa, yang membuat hidup kami berantakan, yang akan menyesatkan hidup kami. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi seringkali kami mengabaikan kehadiran Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara Tuhan. Kami menganggap kami masih bisa mengendalikan dosa itu, kami masih bisa mengendalikan kebiasaan buruk itu. Kami tidak akan jatuh dalam dosa, kami tidak akan dikuasai dosa, kami bisa kontrol. Betapa sombongnya kami berpikir kami bisa kuasai dosa. Kami juga sering jatuh dalam dosa karena kami tidak peduli bahwa perbuatan kami tidak hanya menyakiti hati Tuhan, tetapi juga akan menyakiti orang-orang di sekitar kami, akan membuat orang-orang di sekitar kami menderita karena perbuatan kami yang buruk, perbuatan kami yang berdosa. Tuhan ampuni kami. Roh Kudus mengajar kami lebih lanjut tentang kebenaran ini, supaya apapun godaan yang sedang menyerang kami saat ini, kami sanggup bertahan. Beri kekuatan Tuhan, beri kami kesanggupan untuk melakukannya, untuk bertahan supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan ingatkan kami, lembutkan hati kami supaya kami merespon segera. Kami tidak larut dengan perasaan kami, tidak larut dengan keinginan kami, tetapi kami sungguh-sungguh taat kepada suara-Mu, merespon suara-Mu, sehingga kami terselamatkan dari dosa-dosa yang mengincar kami dalam hari-hari kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang jatuh dalam dosa, saudara-saudara yang sedang terpuruk dengan kesalahannya, yang sedang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ketika mereka mendengar firman Tuhan hari ini dan hati mereka disentuh oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa mempercayai kebenarannya, nyatakan kasih karunia-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Mari Bapa, Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan membebaskan mereka dari keterikatan, kebiasaan-kebiasaan buruknya. Tuhan beri kekuatan kepada mereka untuk bisa lepas dari dosa-dosanya. Tuhan beri kesanggupan mereka untuk keluar dari lingkaran dosa itu. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan hidupnya, yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga juga menolong anak-anak muda yang terhilang, anak-anak muda yang mulai meninggalkan Tuhan, anak-anak muda yang mulai tidak mempercayai Tuhan. Mari Bapa, Engkau juga menjamah hidup mereka. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu, Tuhan pakai anak-anak-Mu yang menjalin hubungan dengan mereka, supaya mereka menjadi alat Tuhan, membawa anak-anak muda yang terhilang ini kembali di jalan Tuhan. Para orang tua yang kehilangan anaknya dengan pergaulan bebas, kehilangan anaknya yang meninggalkan imannya, kehilangan anaknya karena anaknya lebih memilih jalannya sendiri daripada jalan yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Tuhan memberikan penghiburan kepada para orang tua yang merindukan anaknya pulang. Tuhan berikan pengharapan, Tuhan teguhkan imannya Bapa, dan Tuhan menjawab kerinduan mereka, pergumulan mereka, supaya oleh kuasa Roh Kudus maka anak itu kembali kepada Tuhan, kembali di jalan Tuhan bersama-sama dengan orang tua yang mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati, yang memiliki kerinduan, dedikasi yang besar untuk menjangkau orang-orang yang terhilang di jalan-jalan,
di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat di mana ada banyak kejahatan, ada banyak dosa, tetapi hamba-hambamu memiliki dedikasi yang begitu besar untuk menjangkau mereka dalam kasih Tuhan. Tuhan sertai pelayanan mereka, Tuhan berkati mereka, tumbuhkan setiap benih-benih kebenaran, benih kasih yang sudah mereka tabur, sehingga orang-orang yang hidupnya di dalam penjara dosa yang begitu kelam, akhirnya boleh menemukan terang di dalam Yesus Kristus. Hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, supaya di negeri ini ada banyak pertobatan, ada banyak orang semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan akhirnya hidup mereka diubahkan. Kami sangat percaya setiap orang yang hidupnya diubah Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi bangsa ini, akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang semakin baik, karena ada banyak orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali keputusan kita, sikap kita menentukan apakah kita tetap bertahan dalam pencobaan, apakah kita tetap bisa berkemenangan menjalani hidup ini. Kalau saudara-saudara mengalami pergumulan, saudara ada banyak beban berat membutuhkan dukungan doa, saudara jangan ragu untuk menuliskan pokok-pokok doa saudara ke nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya Tuhan adalah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.